Oh, udah. Halo tutor, perkenalkan nama saya Imade Partawiguna. Nomor induk mahasiswa saya adalah 05375334343. Di video kali ini saya akan membuat jawaban untuk tugas 2 basis data. Seperti yang tampil di gambar. Berikut ini saya sudah download file tugas 2-nya. Dan soalnya sudah tertera di sini, yang dimana diperintahkan untuk membuat basis data berdasarkan diagram IRD yang sudah disediakan. Jadi di sini ada tabel dokter, pasien, administrator, dan lain sebagainya. Di sini juga sudah jelas panduan pengerjaannya berdasarkan paket buku pelajaran. Oke. Tanpa berlama-lama saya akan mulai dengan membuka exam PP. saya akan men-start Apache dan MySQL. Kemudian saya akan masuk ke web browser saya dan saya akan masuk ke localhost-nya. Salah. Oke, mohon maaf, terjadi sedikit kesalahan. Jadi di sini saya sudah masuk localhost dashboard. Lalu saya akan masuk ke PHP MyAdmin untuk membuka MySQL. Oke, sambil loading dulu. Di sini saya juga sudah menyediakan untuk data Excel-nya. Nah, di sini saya sudah membuat rekapan dari database rumah sakit, di mana ini adalah rekapan dari tugas yang sudah diberikan. Seperti yang terlihat di sini ada tabel pasien, daftar, administrator, dokter admin, dokter, dan pasien dokter. Di sini saya juga sudah membuatnya. TB dokter, TB pasien, daftar, administrator, dan dokter admin beserta kolom-kolomnya dan tipe datanya, dan juga keterangan dari primary key-nya. Jadi untuk kunci utamanya. Oke, kita kembali. Oh, skill-nya belum di start, maaf. Oke, sekarang kita sudah masuk di MySQL. Oke, berdasarkan rekap yang sudah saya buat, saya akan pertama membuat database rumah sakit. Cara yang saya gunakan adalah mengklik new dan mengetikkan nama database-nya. Di sini saya akan menggunakan atau kit, lalu akan langsung saya klik create. Oke. Di sini saya sudah punya database rumah sakit. Oh, otomatis dia berubah jadi DP rumah sakit. Oke, di sini juga sudah langsung ditampilkan untuk membuat tabelnya. Oke, ini sudah. Sekarang saya akan membuat tabelnya. Sini ada, sebentar, saya posisikan dulu. Lalu di sini saya akan membuat tabel dokter. Di sini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sini ada 7 ya, 7 kolom. Saya akan klik create. Lalu saya akan masukkan nama-nama kolomnya. Ada ID dokter, ada nama dokter, ada nomor HP, berikutnya ada alamat dokter,
alamat dokter, kemudian tanggal lahir, kemudian spesialis, dan terakhir waktu kerja. Untuk tipe datanya akan saya sesuaikan juga. Di sini ID dokternya integer, value-nya ada 3, lalu nama dokter itu di sini varchar 30, nomor HP varchar plus alamat dokter varchar 100, tanggal lahir itu pakai date, spesialis itu varchar 30, dan waktu kerja adalah date. Oke. Kemudian saya akan menyimpan. Oke, satu tabel sudah jadi. Lalu saya akan set primary key-nya dengan menandai ID dokter, dan saya akan klik primary. Oke. Oh, auto increment. Mohon maaf, sepertinya akan saya hapus sebentar. Cara saya menghapus adalah saya drop saja. Lalu akan saya klik ulang. Dengan memilih option change. Di sini kan saya langsung maaf. Di sini saya akan langsung pilih di sini menandai kolom atau incrementnya. Oke, saya akan pilih save. Oke. Di sini ID dokternya sudah terisi, auto increment dan primary key. Oke, saya akan lanjut untuk membuat tabel berikutnya. TB, pasien dokter berikutnya ada pasien dokter. Untuk kolom ada 5. Oke, ada ID. Untuk mempercepat saya akan copy paste saja. Maaf. Oke, ID. Berikutnya ada ID dokter. ID pasien. Kita tambah saja ya. Waktu periksa. Kemudian resep. Oke. Perbedaannya hanya di sini. ID integer, ID pasien, waktu periksa date. Oke, saya akan klik save atau oke, saya langsung tandai saja di sini atau incrementnya, dan saya pilih save. Oke, di sini saya sudah punya 2 tabel, pasien dokter. Saya klik structure, di sini sudah ada, dan TB dokter structure. Oke, saya akan melakukan sedikit perbaikan ya. Oke. Ya, agar seragam ID dokter, di sini ada ID dokter juga. Oke. Saya akan melanjutkan.
membuat mutable. Ada TB pasien, sini ada 4 kolom, pasien 4 kolom. ID pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke, integer 3, varchar 30, varchar 1. Oke, di sini integer 3, nama pasiennya varchar. Oh, 30. Jenis kelamin 1, alamat pasien varchar 100. Oke, berikutnya pastinya ini ID pasien, akan klik save. Dan berikutnya ada tabel daftar. Tabel daftar memiliki 3 kolom. ID daftar, ID admin, ID pasien. Oke. ID daftar, ID admin, lalu ID pasien. Sini saya langsung saja set 3 karena hanya berisikan ID. Oke. Kemudian ada tabel administrator. Memiliki 3 kolom juga. Oke. Berisikan ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Admin, nama admin, waktu jaga. Oke, di sini 3, nama adminnya varchar 30, dan sini ada date. Oke. Yang terakhir ada dokter admin. Memiliki 3 kolom. ID data, ID admin, ID dokter. Oke, saya akan membuat ID data, ID admin, ID dokter. Terakhir ID dokter. 3, 3, 3. Oke. Di sini saya akan menandai ID datanya increment. Oke, baik. Di sini sudah terdapat 6 tabel. Kurang lebih 6 tabel, dan saya akan set index atau forage key-nya. Jadi untuk penghubung antar tabel, untuk penghubung sebagai antar relasi, merelasikan antar tabel, kurang lebih begitu. Ini TB administrator. Oh, ini belum ya. Maaf.
saya akan tandai dulu. Lalu saya kembali ke structure dan sudah. Oke. Oh, ini tidak. Ini daftar ID admin itu akan saya indekskan dan ID pasien. Oke. Jadi ini seperti kunci kedua yang bertujuan untuk saling menghubungkan antar tabel. Sepemahaman saya. Bukan di dokter admin ada ID admin, ID dokter. Maka saya indekskan. Kemudian pasien dokter. Dokter pasien. Oke. Saya indekskan. Oke. Baik, berikutnya saya akan membuat desainnya. Oke. Sudah terlihat di sini. Mana? Oke, berdasarkan pola gambarnya, di sini ada pasien daftar. Oke. Di sini ada daftar yang sebelah sini, lalu pasien sebelah di sini. Kemudian administrator lalu ke dokter admin. Baik, administrator, dokter admin, lalu dokter dan pasien dokter, dokter dan pasien dokter. Oke. Baik, berikutnya saya akan melakukan membuat create relationship. Jadi di sini saya akan menghubungkan dari pasien. Pertama saya akan menentukan reference key-nya karena saya di sini sudah men-set ID pasiennya sebagai primary dan juga termasuk reference. Saya akan sambungkan ke daftar. Sini akan set cascade. Lalu begitu. Ini saya juga kurang tahu tiba-tiba berubah. Mohon maaf sebentar. Oke. Terjadi sedikit error. Saya juga kurang tahu. Oke, saya akan mengembalikan lagi daftar ke administrator, administrator ke dokter admin, baru ke dokter, baru ke pasien dokter. Kemudian dari tabel administrator juga sebagai reference. Sini ke ID admin. Ya. Oke. Next. Dari
di sini ID admin ke administrator daftar administrator dokter admin dokter memberikan data. Ini saya juga tidak mengerti kenapa berubah-ubah. Berikutnya saya akan sambungkan dari ID dokter ke dokter admin. Lalu berikutnya pasien dokter dia akan mengambil data dari ID dokter. Sini. Lalu juga dia akan mengambil data ID pasiennya. Sini ke sini. Oke, sepertinya setiap ngeset dia akan selalu berubah-ubah ya. Kurang lebih begini untuk gambaran relasi. Dimana saya sudah men-set create relationship-nya. Oke. Jadi kita kembali ke di rumah sakit. Di sini saya sudah selesai membuat gambarnya meskipun saya juga tidak mengerti kenapa dia berubah-ubah. Intinya saya sudah selesai. Baik, di sini saya akan mencoba memasukkan data ke dalam tabel, salah satu tabel. Misalnya saya di sini saya akan masukkan data pasien, ITB pasien. Saya akan menggunakan edit inline. Kita bisa menggunakan SQL
bisa, atau langsung di edit inline saja bisa. Jadi saya akan memasukkan, kenapa saya menggunakan edit inline, karena saya bisa langsung melihat kolom apa saja yang terdapat di tabel tersebut. Kolomnya adalah ada di bawah sini. Ada ID pasien, ada nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kalau langsung di SQL-nya itu tidak terlihat apa-apa. Oh, bisa di sini juga bisa, sebelah kanan, maaf. Saya baru lihat di sini. Jadi di sebelah kanan sudah terlihat ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oke, di sini saja saya langsung gunakan perintah insert into TB pasien. Di sini saya akan memasukkan value-nya. Value, tanda kurung buka, tanda kurung tutup. Dan di sini saya akan memasukkan datanya berurutan berdasarkan kolomnya. Kolom pertama saya set integer, jadi tipe datanya adalah angka. Kemudian nama pasiennya itu saya set varchar tadi. Jadi saya akan masukkan nama saya, Parta Guna. Kemudian berikutnya urutan ketiga ada jenis kelamin. Di sini saya men-setnya tadi adalah varchar dengan range 1 saja. Jadi saya akan isikan L laki-laki. Kemudian yang terakhir ada alamat pasien. Di sini saya akan mengisikan alamat. Tidak lebih dari 100 suku kata gitu. Karena saya setnya varchar 100. Jadi saya akan ketik Denpasar, jalan, atau jalan dulu, jalan XX Gang YY Kota Denpasar, karena saya UT Denpasar. Oke. Lalu saya akan klik go, atau shortcutnya juga bisa. Saya bisa pakai Ctrl Enter saja, tombol Ctrl Enter, dan di sini sudah terdapat tanda one row inserted. So di sini kalau saya kembali dan saya klik select bintang from TB pasien, seharusnya dia kelihatan satu data. Baik, nah di sini sudah terlihat satu data yang baru saja saya isi. ID pasien 1, nama saya, jenis kelamin, dan alamat saya. Begitu Pak Tutor, berdasarkan apa yang saya pahami. Kemudian kalau saya ingin menghapus datanya, saya akan gunakan perintah delete. Delete from TB pasien, di mana ID pasiennya, ID pasien sama dengan 1. Oke. Jadi sintak di sini saya menggunakan delete dari TB pasien, di mana ID pasiennya 1. Bila mana kalau terdapat misalnya ada 2 data, kalau saya tidak isi where-nya, kalau saya hanya mengisi delete from-nya, akan menghapus semua data yang saya miliki. Jadi untuk membiasakan diri, saya harus menggunakan lebih jelasnya objeknya, objek yang jelas penandanya. Jadi ID pasien 1. Oke, saya akan klik go. Sini akan muncul warning box, really execute delete, karena perintah delete merupakan perintah yang sangat sensitif. Kalau begitu, di sini sudah terjadi dan berhasil delete. Kalau saya kembali perintahkan untuk select,
pasien, akan go, dan datanya sudah pasti kosong, tapi tabel saya masih terisi. Berikutnya, untuk relasi sudah, insert, select, data, where, lalu delete juga sudah. Atau misalnya saya ingin menghapus tabel, saya akan menggunakan perintah drop tabel. Saya akan menghapus TB pasien. Lalu kalau saya go, tabel pasien saya akan hilang. Oke, berikutnya saya akan memasukkan beberapa data di masing-masing tabel sehingga saya bisa mempraktekkan join tabel. Oke, baik, saya akan masuk ke ID admin, nama admin waktu jaga. Oke, saya langsung saja di sini. Mungkin saya tidak akan potong. TB administrator, langsung saja saya input value. Saya akan melakukan praktikum berdasarkan buku BMP. Di sini ada ID admin, saya anggap saja 001. Lalu nama adminnya Yoga mungkin. Untuk nama samaran pastinya. Kemudian waktu jaga itu formatnya kalau tidak salah bulan, tanggal, tahun. Hari ini tanggal 21, saya bikin tanggal 20 saja. Coba 2025 2025. Oke. Berikutnya saya akan copy saja dari sini. Dua mawar. Saya pindah ke tanggal 21. Berikutnya 03. Oke, saya besarkan dulu. Lalu saya masukkan nama Johnny. Ini tanggal 22. Oke. Di sini saya akan masukkan 3 data. Truncate. Oh, kebalik ya? Kebalik sepertinya. Mohon maaf, yang terbalik. Lah, bentar. Oh,
Mohon maaf, ternyata format saya salah. Berarti tahun, hari, bulan ya. Oke. Tutor, sepertinya di sini saya juga bisa langsung praktekkan saja bagaimana mengupdate data. Bagaimana saya mengupdate data. Oke. Jadi saya langsung update tabel administrator. Jadi dari kesalahan saya ini saya langsung bisa mempraktekkan pengetahuan saya. Set waktu jaga sama dengan di sini 25 05 20 ya, betul. Di mana ID adminnya sama dengan 1. Oke. Saya coba dulu. Oke, berhasil. Jadi kalau saya select TB administrator. Jadi datanya sudah langsung terupdate. Berarti perintah yang saya berikan sudah berhasil. Akan saya lakukan juga pada 2 data berikutnya. Oke, saya akan update. Administrator. Jaga sama dengan tahun, bulan, tanggal. Berikutnya 2, saya go, dan saya juga rubah untuk ID yang ketiga. Oke, kalau kita kembali melihat TB administrator, data yang sudah saya buat sebelumnya dan sempat mengalami kesalahan sekarang sudah sesuai. Kurang lebih begitu. Jadi berikutnya ID daftar itu saya akan input juga. ID daftar yang saya set tadi adalah integer. Jadi saya akan update. Update daftar. Maaf. Insert into TB daftar value kurung buka kurung tutup seperti sebelumnya. Saya akan besarkan dulu. Lalu ID daftar tentunya harus berbeda dari sebelumnya, yang lainnya. Mungkin ID daftar saya akan tandai dengan 101.
kemudian ID adminnya 1, lalu ID pasien. Baik, untuk pasien saya belum membuat, jadi saya ke pasien saja dulu. Sebentar. Oke. Oke, saya gunakan 101 untuk di ID pasien, lalu nama pasiennya adalah Yanto itu Gustu, oke ya, Gustu. Kelaminnya laki-laki, lalu alamatnya Jalan AA Gang BB, lebih begitu. Oke, kemudian untuk sebentar, oke. Pasien sudah, dokter. Sekarang untuk dokternya, saya akan menginput untuk dokternya. ID dokter itu 111. Nah, dokter kadek mungkin. 181 22 33 tepat. Mau telepon alamat dokter itu jalanin aja dulu. Lalu tanggal lahir seperti format sebelumnya, mungkin saya akan gunakan oh terlalu tua. Bulan 01 mungkin 1. Spesialis spesialisnya saya akan set apa ya yang ada ya, spesialis mata, mungkin spesialis mata. Oh, hati. Lalu waktu kerja oh ya, waktu kerja mungkin bisanya mungkin di tanggal 23 mungkin begitu. 5 23. Karena saya set waktu kerjanya adalah date. Oke, di sini saya sudah punya satu data. Saya akan
execute. Oke. Ini sudah dapat pasien, dokter, administrator. Oke, skenario-nya pasien akan mendaftar berobat. Jadi skenario-nya adalah pasien akan mendaftarkan dirinya untuk berobat. Jadi di sini akan ada ID admin, ID pasien. Saya sudah punya ID adminnya. Saya menggunakan 123. Oke. Kalau dokter saya menggunakan 111 dan pasiennya 101. Jadi kalau kosong tengahnya itu pasien, satunya itu dokter. Jadi saya akan menginput di sini, atau di sini saja boleh. Insert seperti biasa. Instop. Maaf, saya salah ketik sedikit karena sudah terlalu malam. Daftar. Value-nya adalah ID. Berarti untuk daftar ID-nya adalah 1. ID admin 1, ID pasien 101. Ya, kurang lebih begitu. Misalkan go. Oke, saya sudah mengisikan data daftarnya. Berikutnya pasien akan dilayani oleh administrator, lalu administrator akan memberikan rincian datanya ke dokter admin. Jadi saya akan menginputkan admin dokternya dulu. Admin, di mana kosong sudah, 1 sudah. Itu 21 ya. Maaf, saya coba lihat dulu. Oke, maaf. 121 untuk didaftar. Oke, sudah. Angka 2-nya sudah terpakai, berarti di sini saya akan pakai angka 3. Untuk ID data itu 131. ID adminnya adalah 1 dan dokternya di sini 111. Oke. Oke. Dokter adminnya mendaftarkan pasien itu memasangkan pasien tersebut ke dokter yang memiliki ID 111. Tunggu. Lalu pasien dokter, oke. Berikutnya akan dokter admin akan memasangkan data yang didapat dari administrator terkait pasien dengan dokter yang tersedia. Lalu akan masuk ke tabel pasien dokter atau pasien tersebut sudah dipasangkan. Jadi hasilnya akan masuk ke pasien dokter. Oke. Pasien dokter di sini berisi ID dokter, ID pasien. Sama seperti sebelumnya. ID admin 1, dokter 111, 141. Oke. Sini saya akan masukkan
ID-nya seperti biasa, insert kembali, TB, pasien, dokter, value, ID-nya 141, ID dokter 1, ID pasiennya 101, kalau tidak salah. Sebentar. Betul. Ini saya akan kembalikan lagi. Lalu waktu periksa. Saya akan pakai tanggal. Kalau tidak salah saya tadi setnya itu tanggal 23. Jadi karena dokter bersedia tanggal 23 dan resepnya ya, kurang lebih begitu tutor. Jadi saya akan set begini dan saya klik go. Oke, data-data yang diperlukan sudah diisi. Kemudian saya akan melakukan join. Oh, salah, maaf. Oke. Kalau saya select bintang from TB pasien, yang akan muncul adalah data pasiennya. Kalau saya menjoinkan TB pasien dengan, di sini saya akan berikan inisial P, join TB daftar dengan inisial D, on P, maaf, P, ID pasien sama dengan D, T, ID pasien. Oke, saya akan jelaskan berdasarkan pemahaman saya. Jadi join ini adalah menghubungkan antar tabel, menyambungkan berdasarkan kolom atau data unik masing-masingnya, baik itu tabel pasien dengan tabel daftar, di mana mereka memiliki kolom unik tersendiri atau data uniknya tersendiri, seperti tabel pasien memiliki ID-nya sendiri, dan di tabel daftar terdapat ID pasien. Jadi dua tabel ini disambungkan dengan menyamakan data dari ID pasien di tabel masing-masing. Jadi secara deskripsinya begitu. Di sini terdapat di sini saya menyambungkannya dengan ID pasien sama dengan ID pasien, di mana saya dapat menampilkan nomor ID daftar saya berapa dengan menuliskan inisial dulu. ID daftar, lalu nama pasien yang terdaftar. Kalau saya ingin mencari data ID keberapa pasien ini terdaftar dan data diri dari pasiennya, saya dapat mendapatkan sini kelamin. Lalu misalnya saya ingin juga data alamat pasien tersebut dimunculkan. Oke, seperti ini. Saya bisa menulisnya dengan format seperti ini, jadi terlihat lebih enak bagi saya. Oke, sini saya sudah membuat sintaknya dan saya akan klik go. Oke, bisa difokuskan di sini. ID daftar, jadi pasien bernama Gustu
dengan jenis kelamin laki-laki atau L dan alamatnya, mendapatkan ID daftar atau mari kita anggap nomor antrian di 121. Oke. Lalu saya ingin tahu siapa atau admin yang mendaftarkan pasien ini. Maka saya akan joinkan kembali. Join TB administrator, di mana di sini kan saya berikan inisialnya AD, on, atau di mana data dari tabel daftar di sini terdapat ID adminnya sama dengan data di ID data ID di TB administrator. Jadi saya ingin tahu siapa yang mendaftarkan pasien tersebut. Jadi saya tinggal memunculkan, setelah menjoin saya tinggal memunculkan di sini AD nama admin. Oke. Kurang lebih begini sintaksnya. Dan saya akan klik go. Baik. Di sini bisa dilihat ID-nya, nama pasien, jenis kelamin, dan yang mendaftarkan adalah Yoga. Jadi Yoga yang mendaftarkan pasien tersebut. Kalau begitu, lalu saya ingin dokter siapa yang didapat oleh Pak Gustu ini, pasien. Si pasien ini mendapatkan dokter siapa yang menangani pasien ini gitu. Jadi saya akan joinkan kembali, ke karena dokter tidak ada ID untuk langsung menyambungkannya, jadi saya sambungkan dulu ke berdasarkan flow-nya atau relasinya, memang harus ke sini dulu. Saya harus menyambungkan ke dokter admin dulu untuk mendapatkan ID dokternya. Gitu. Jadi dokter admin, saya akan berinisial DA, on, AD. Oke. Kalau bingung kita masih bisa, ini saya copy saja atau saya cut saja. Saya bisa melihatnya di relasi di sini. Ini saya kurang tahu juga kenapa berantakan. Mohon maaf, Pak Tutor. Saya juga bingung. Oke. Jadi dari TB admin, saya bisa menyambungkannya ke ID admin dulu untuk mendapatkan ID dokter. Apakah saya bisa? Oh, bisa. Jadi di gambar sini saya akan sebentar melanjutkannya di sini. Oke, betul. Dari administrator saya akan ke dokter admin, dan dari ID admin ke ID admin dokter admin. Oke. Dokter admin, ID admin sama dengan DA. ID admin. Oke. Dari sini saya bisa dapatkan ID dokternya. Nah, baru saya bisa memunculkan ID dokter, atau saya langsung saja ingin punya namanya. Jadi saya langsung saja join lagi ke TB dokternya. Saya beri inisial dok, lalu on,
DA, dokter admin, ID dokter. Gimana ID dokter? Sama dengan di tabel doc, ID dokter. Nah, sekarang saya baru bisa memunculkan nama dokter. Kurang lebih begitu. Saya langsung execute atau go saja. Oke, kita lihat nama dokternya adalah, yang menangani adalah KD. Kurang lebih begitu dokter. Lalu misalnya case-nya itu jam berapa dia dapat penanganan. Saya bisa join lagi ke TB pasien dokter karena di sini ada waktu periksa pasien dokter. Saya beri PS, inisial PS saja. PS on dokter yang menangani, ID dokter sama dengan PS ID dokter, tolong ID dokter. Oke. Atau bisa dilihat tanggal berapa dia diperiksa, itu akan muncul di sini kan, karena di sini ada data waktu periksanya. Oke, di sini waktu periksanya kapan, lalu resep apa yang diberikan begitu. Jadi saya go saja. Oke. Berikut ini hasilnya, Pak Tutor, ID daftar, nomor antrian, nama Gustu, jenis kelamin, alamat pasien, nama admin yang menangani, dokter yang menangani, admin yang mendaftarkan, dokter yang menangani, lalu kapan diperiksa, dan ini resepnya. Jadi prosesnya, flow prosesnya dari daftar ke admin, dari administrator lalu ke dokter admin ke dokter, lalu dari dokter ke pasien dokter. Nah, di sini skenarionya sudah komplit dari yang saya ceritakan dari awal, kurang lebih begitu. Oke. Lalu misalnya saya ingin tahu kenapa dia diperiksa tanggal 23. Apakah tidak bisa di hari lain atau di tanggal sebelumnya? Itu juga bisa saya buat dengan menggunakan perintah like. Misalnya between, boleh juga select time from TB dokter di mana. Maaf, saya ingin lihat dokter ada waktu kerja. Oh maaf, salah. Ih, sebentar saya coba dulu. Ini sudah.
waktu kerja. Oke, Caca 23 ya. Oke, di sini saya sedang mengetes. Oke, mengetes wear-nya. Between. Jadi di sini harus perintah between itu dipasangkan dengan sintak and. Jadi misalnya saya membuat gini kurang lebih, ini saya ubah ke tanggal 20 and tanggal 23. Bisa go. Oke. Jadi terlihat di sini dia akan tetap masuk karena kita perintahkan select data dari tabel dokter di mana waktu kerjanya antara tanggal 20 Mei sampai tanggal 23 Mei. Jadi karena dokternya tanggal 23, dia akan tetap masuk. Misalnya saya ingin kenapa tanggal sebelumnya tidak dimasukkan atau kenapa tidak mendapatkan tanggal yang lebih awal. Misalnya saya buat tanggal 22 gitu. Saya akan klik go dan tidak menghasilkan apa-apa atau datanya kosong. Ini mengindikasikan berarti di range tanggal tersebut tidak ada dokter yang bekerja. Mari kita anggap begitu. Jadi dokternya tidak ada yang bekerja di range tanggal ini. Kurang lebih begitu. Baik tutor, demikianlah hasil praktikum saya terkait membuat basis data berdasarkan IRD yang sudah diberikan. Baik, apabila terdapat kekurangan dari hasil praktik saya, mohon dikoreksi. Terima kasih.